Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Indasi dari Stikes Nusada, yaitu saya mahasiswa nurse. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik refleks, pemeriksaan kesadaran, pemeriksaan kekuatan otot, pemeriksaan refleks kranialis, dan pemeriksaan refleks. Untuk penjelasannya akan dijelaskan untuk video selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan refleks bicep. Yang pertama yaitu kita memegang tangan pasien seperti ini. Ibu jari pada lengan diletakkan di sini, tapi kita ketuk. Apabila ada refleks seperti itu, yaitu cara pemeriksaan refleks bicep. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks tricep. Untuk refleks tricep itu tangan pasien diletakkan di antara umbilikus. Untuk perawatnya menahan tangan satunya, yaitu dengan cara ini, kita ketuk di sini, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks patella. Mintalah pasien untuk duduk. Minta tolong bisa duduk. Nah, apabila kita untuk pemeriksaan refleks patella, kita ketuk pada bagian lututnya. Bagian sini. Kita ketuk di bagian sini. Apabila ada refleks langsung gerak pasien mengangkat, berarti itu normal. Mbak, namanya siapa? Seperti itu. Ya, seperti itu namanya refleks patella. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks asilis, yaitu dengan cara mengetuk pada bagian tendon asilis seperti ini. Tendon asilis di sebelah sini, kita ketuk seperti itu. Itu cara memeriksa refleks asilis. Itu adalah cara pemeriksaan pada refleks. Ini cara melakukan teknik cara mengukur kekuatan otot. Nah, apabila pasien tidak bisa melakukan semua gerakan mulai dari ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, berarti itu pasien masuk skala 0, paralis sempurna. Pasien tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, apabila pasien hanya bisa apabila disentuh, bisa menggerakkan jarinya pelan-pelan gini saja, mengangkat jari-jarinya pelan-pelan, ini berarti pasien masuk skala 1, yaitu dengan karakteristik tidak ada gerakan kontraksi otot dapat dipalpasi atau dilihat. Dia cuma diam saja gini. Nah, apabila pasien dengan skala 2, gerakan otot penuh melawan gravitasi dengan tampangan. Nah, ini pasien tidak bisa mengangkat. Namun apabila pasien dipegang ini tapi bisa melawan, bisa dijatuhkan. Nah, namun masih bisa melawan, itu masih masuk skala 2. Nah, untuk masuk skala 3, gerakan yang normal melawan gravitasi. Coba diangkat, Mbak. Jatuh. Nah, ini masih bisa melawan gravitasi. Masih bisa mengangkat tangannya, namun tidak bisa menahan. Nah, untuk di skala 4, pasien gerakannya penuh sampai ke atas, yang normal melawan gravitasi dan melawan tekanan minimal. Nah, Mbak bisa angkat tangannya. Nah, apabila pasien masih bisa menahan tangannya ke bawah, Mbak bisa menahan, masih kuat menahan. Nah, ini pasien masih kuat menahan, berarti masuk skalanya 4. Dan untuk skala 5, pasien bisa melakukan gerakan semuanya. Pasien bisa mengangkat penuh tangannya, kedua tangannya, Mbak bisa angkat kedua tangannya penuh, dan pasien bisa melawan tahanan dengan cara kuat. Pasien bisa menekuk secara mandiri,
Kedua kakinya bisa tegak, Mbak. Nah, bisa diluruskan lagi, diangkat Mbak ke atas, diangkat ke atas. Nah, apabila pasien bisa menahan gerakan seperti ini, berarti masuk skala ringan nih, Mbak. Nah, semua ini pengukurannya menggunakan teknik Glasgow. Cukup sekian dari itu adalah teknik mengukur kekuatan otot. Saya akan melakukan pemeriksaan saraf cranialis. Yang pertama yaitu saraf olfaktorius. Saraf olfaktorius itu teknik pemeriksaan dimulai dengan mata klien ditutup dan pada saat yang sama satu lubang hidung ditutup. Klien diminta membedakan zat aromatis lemah seperti vanili, kolagen atau bisa dengan minyak kayu putih. Mbak, matanya bisa ditutup. Ditutup ya. Ini baunya apa, Mbak? Ini bau apa? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Nah, seperti itu. Cara mengecek dengan saraf olfaktorius. Nah, untuk saraf yang kedua yaitu optikus. Pemeriksaan saraf optikus di sini yaitu meliputi tes ketajaman penglihatan, tes lapang pandang, dan tes fundus. Nah, untuk tes optikus ini yaitu seperti ini. Mbak, ini temboknya warnanya apa ya? Pink. Ini angka berapa? 5. Ini 2. Jadi lapang pandangnya masih bagus, tidak ada masalah. Terus selanjutnya yaitu saraf oculomotor, torokalaris, dan abdusen. Nah, pemeriksaan saraf oculomotor, torokalaris, dan abdusen meliputi pemeriksaan fungsi dan reaksi pupil, observasi bentuk dan ukuran pupil, perbandingan pupil, dan reaksi pemeriksaan refleks pupil. Pemeriksaan gerakan bola mata voluntar dan involuntar. Seperti ini. Mbak, bisa ikutin arah jari saya. Nah, pasien bisa mengikuti keseluruhan jarinya. Mbak, ikutin ya. Nah, untuk refleks pupilnya sendiri itu menggunakan center atau pokoknya reaksi cahayanya. Apabila pupilnya membesar atau mengecil, apabila diberikan refleks cahaya itu mengecil berarti normal. Namun apabila membesar itu ada gangguan pada pupilnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu saraf trigomenius, yaitu pemeriksaan fungsi saraf trigomenius meliputi pemeriksaan fungsi motorik. Saraf trigomenius pemeriksaan fungsi saraf sensorik trigomenius dari pemeriksaan refleks trigomenial. Seperti Mbak, bisa mengangkat tangannya. Nah, seperti ini. Tangannya bisa diangkat, dua-duanya. Jatuhkan. Nah, pemeriksaan motorik seperti itu. Kedua tangannya. Mbak bisa diangkat kakinya. Teguk ya, dua-duanya. Luruskan. Bisa diangkat. Oke, jatuhkan. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan saraf visualis, yaitu dengan menginspeksi adanya asimetris wajah, kemudian dilakukan tes kekuatan otot dengan meminta klien memandang ke atas dan mengerutkan dahi. Selanjutnya klien disuruh menutup kedua matanya dengan kuat dan membandingkan seberapa dalam bulu mata terbenam dan kemudian mencoba memaksa kedua mata klien untuk terbuka. Ini. Mbak, coba bicara. Ngomong. Mbak namanya siapa? Amel. Bisa menutup matanya dengan sekuat-kuatnya seperti ini. Tutup mata sekuat-kuatnya sambil menggeram. Sekuat-kuatnya, tutup mata terus.
Ya seperti itu. Terus dicek ada tetes ini personalnya tidak. Untuk selanjutnya pemeriksaan saraf. Sebelumnya masih untuk pemeriksaan saraf fasialis, Mbak bisa mengerutkan dengan ini, diteruskan, bisa. Oke. Untuk saraf selanjutnya yaitu saraf vestibulokleraris atau saraf akustikus. Nah, untuk perawat dapat memeriksa fungsi vestibular dimulai dengan mengkaji adanya keluhan pusing, mengganggu pendengaran, pemeriksaan vestibular yang dapat dengan pemeriksaan pendengaran dengan garbutala. Namun di sini nggak ada garbutala, jadi pemeriksaan ini. Mbak bisa mendengarkan suara saya? Namanya? Sudah makan lagi? Oke, seperti itu. Mbak pusing nggak? Nggak pusing. Selanjutnya yaitu pemeriksaan glossopharyngeus dan vagus. Nah, langkah pertama untuk evaluasi saraf glossopharyngeus dan vagus adalah pemeriksaan palatum mall. Palatum mall harus simetris dan tidak boleh miring ke satu sisi. Kalau klien mengucapkan A, palatum mallan harus terangkat secara simetris. Refleks menelan diperiksa dengan memperhatikan reaksi wajah klien waktu minum segelas air. Mbak coba bilang yang keras. Mbak, coba saya kasih makan ya. Di sini dilihat dari cara menelannya, apakah klien merasa sulit untuk menelan atau tidak. Nah, untuk saraf selanjutnya adalah saraf aksesorius. Untuk saraf aksesorius dapat dinilai dengan memperhatikan adanya atrofi sternocleidomastoideus dan trapezius dan dengan menilai kekuatan otot tersebut. Untuk menguji kekuatan otot sternocleidomastoideus, kalian dimulai untuk memutar kepala ke arah satu arah dan berusaha melawan usaha pemeriksaan untuk menggerakkan kepala ke arah bahu berlawanan. Kekuatan otot ini pada sisi berlawanan dapat dievaluasi dengan mengulang tes ini pada sisi yang berlawanan. Misalnya seperti, Mbak bisa memutar kepalanya, coba dilawan, putar ke kanan. Kalian bisa melawan putarannya. Angkat kepala, Mbak. Nah, seperti itu. Untuk saraf selanjutnya adalah hipoglossus. Nah, pemeriksaan mengulurkan lidahnya yang mana akan berdeviasi ke arah sisi yang lemah. Jika terdapat lesi atau upler atau lower motor neuron unilateral, lesi supranuclear dan saraf hypophyseus biasanya bilateral menyebabkan imobil dan kecil. Kombinasi lesi upler motor neuron bilateral dari saraf 9, 10, 12 disebut kelumpuhan pada pseudobler. Lesi lower motor neuron dari saraf 12 menyebabkan fasikulasi atrofi dan kelumpuhan serta disatria jika lesinya bilateral. Mbak bisa menunjukkan mulutnya? Bisa menjadikan sambil mangap. Julukan ya. Buka mulutnya, Mbak. Oke. Seperti itu. Apabila mulutnya jatuh ke belakang atau pasien susah berbicara, itu masuk ke saraf hipoglossus seperti itu. Itu adalah pemeriksaan nervus cranialis. Akan mengukur respon motoriknya. Nah, apabila pasien dengan kriteria mematuhi dua perintah berbeda, itu tingkatannya menurut perintah. Mbak bisa mengangkat tangannya? Oke, nah seperti ini. Berarti pasien masih tingkat kesadarannya penuh atau menurut perintah.
Nah, apabila dengan kriteria mengangkat tangan di atas klavikula pada rangsangan kepala dan leher, itu tingkatannya melokalisir. Mbak bisa mengangkat bahu. Nah, seperti itu. Itu masuk kriteria melokalisir. Nah, apabila gerakan melipat siku lengan dengan cepat namun gerakannya kurang normal, Mbak bisa melipat sikunya menekuk cepat. Nah, seperti ini. Itu masuk fleksi normal. Tingkatan fleksi normal. Nah, apabila pasien gerakan melipat siku lengan namun gerakannya tidak normal, itu masuk kriteria nanti fleksinya tidak normal. Melipat sikunya, nah seperti ini. Seperti ini saja, itu masuk fleksi yang tidak normal. Nah, apabila ekstensi siku normal itu masuk tingkatan ekstensi. Seperti ini. Fleksi, ekstensi, Mbak bisa mengangkat? Turun kan? Fleksi, ekstensi, seperti itu. Masuk tingkatan fleksi. Ekstensi. Nah, tidak ada gerakan lengan tingkat tanpa faktor gangguan, yaitu maksudnya dia tidak bisa menggerakkan semua lengan kanan atau lengan kirinya, kaki kanan atau kaki kirinya, itu masuk tidak ada, tingkatan tidak ada. Nah, apabila pasien paralis atau faktor penghambat lain, itu tingkatannya tidak dapat nilai. Maksudnya ya meskipun pasien normal sebelah ini tidak ada gangguan atau hambatan, misalnya terpasang infus atau apa, itu berarti pasien tingkat respon motoriknya tidak ada nilainya, misalnya 0 seperti itu. Itu adalah cara tes respon motoriknya. Mengukur teknik Glasgow dengan respon verbal. Nah, apabila pasien bisa menyebutkan nama dan tempat tinggalnya, itu masuk ke tingkatan orientasinya baik. Seperti ini. Mbak, namanya siapa? Umurnya berapa? 3. Rumahnya mana? Oke, berarti biasanya bisa merespon dengan tingkat orientasinya baik. Nah, apabila pasien masuk kriteria orientasi tidak baik, tapi komunikasinya jelas atau masih bingung, Mbak, tanggal lahirnya berapa? Nah, seperti ini. Pasien masih memikirkan jawabannya. Jadi itu pasien masuk kriteria tingkatannya masih bingung. Berarti nilainya Nah, apabila kata-katanya jelas, Mbak tadi sudah makan, bisa menjawab dengan jawaban yang jelas, lantang, itu masih kriteria tingkatan kalimatnya bagus. Nah, untuk pasien hanya bila ditanya ya jawabannya mengerang saja, gitu aja, berarti tingkatannya hanya tingkatan suara saja, GCS-nya. Respon verbalnya hanya bisa suara saja, itu nilainya 4. Seperti itu. Nah, namun apabila tidak ada suara jelas tanpa faktor pengganggu, itu misalnya dipanggil nggak ada respon, maksudnya dipanggil nggak ada respon, dipanggil meskipun ditepuk-tepuk tapi nggak ada respon, berarti itu nilainya tidak ada, berarti nilainya itu 3 atau 2, bisa seperti itu. Nah, misalnya masuk kriterianya faktor penghalang komunikasi itu pasien semuanya kita lakukan, tidak ada respon sama sekali, tidak bisa mendengarkan, pasien tetap mendengarkan tapi nggak bisa merespon apapun, entah suara mengerang atau apapun, itu tingkatan nilainya tidak dapat dinilai, berarti 0, seperti itu. Nah, itu cara melihat respon verbalnya, tingkat kesadaran mengalami respon verbal. Saya akan melakukan teknik pemeriksaan kesadaran dengan menggunakan teknik Glasgow. Yang pertama, kita dengan cara teknik membuka mata.
Apabila pasien bisa langsung membuka matanya, itu pasien masuk kriteria tingkatan spontan. Berarti nilai pasien itu masuk ke nilai 5, skornya 5. Nah, apabila pasien dengan rangsangan suara atau perintah itu masuk respon terhadap suara seperti ini. Pasien apabila dipanggil itu baru bisa membuka matanya. Mbak, buka matanya. Nah, itu masuk teknik, masuk kriteria menggunakan rangsangan suara dengan nilai skornya 4. Nah, apabila pasien dengan rangsangan pada ujung jarinya, misalnya dicubit, itu masuk respon rangsangan terhadap tekanan. Misalnya seperti apabila dipanggil mbak tidak membuka mata, tapi apabila pasien dicubit bagian ujung jarinya, misalnya mbak ini baru bisa buka mata, itu pasien masuk ke skor 3 seperti itu. Nah, apabila pasien tidak membuka mata sama sekali tanpa faktor penghalang, itu tingkatannya tidak ada. Seperti ini. Mbak dipanggil tidak membuka mata, dicubit tidak membuka mata, baru bagian dadanya ini diberi tekanan nyeri baru bisa membuka mata. Seperti itu masuk nilai, tetap diberi rangsangan seperti ini, itu tidak bisa membuka mata. Seperti itu. Nah, namun apabila pasien tertutup oleh faktor lokalis, semua yang tadi dilakukan tidak bisa, berarti itu pasien masuk tingkatan nilai tidak dapat dinilai, berarti nilainya itu 0, seperti itu. Nah, itu tingkatan mengukur cara membuka matanya menggunakan teknik Glasgow. Terima kasih apabila ada kesalahan atau kekurangan yang saya jelaskan atau saya pahami kurang, mohon untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.